Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferem Dani, Mahasiswa Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan IPB University. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan studi analisis bioekonomi pada pemanfaatan sumber daya cumi-cumi di perairan. Studi ini dilatar belakangi oleh pernyataan bahwa sumber daya perikanan merupakan salah satu sumber daya hayati yang ada di pesisir. Potensi sumber daya laut di Indonesia selama ini telah dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan perekonomian, di mana salah satunya adalah perikanan tangkap. Namun, pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan Indonesia belum dilakukan secara optimal. Salah satu komoditas perikanan tangkap di Indonesia adalah cumi-cumi. Kabupaten Bangka merupakan salah satu pusat kegiatan perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, cumi-cumi bahkan merupakan komoditas non-ikan ekspor utama dengan jumlah yang lebih besar atau Urotheotis chinensis adalah nama dagang dari jenis cumi dari komoditas perikanan lokal yang berpotensi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Cumi-cumi termasuk salah satu hasil perikanan tangkap di Bangka Belitung yang memiliki nilai ekonomis penting dengan harga jual tinggi dan pemanfaatan yang beragam. Berikut adalah kondisi aktual produksi sumber daya cumi-cumi di perairan Kabupaten Bangka. Gambar ini merupakan perbandingan produksi aktual dan produksi lestari. Gambar ini menunjukkan pada periode 2010 sampai 2013 terlihat adanya kecenderungan produksi lestari yang semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya cumi-cumi di perairan Kabupaten Bangka dalam melakukan pembaharuan diri sudah berkurang, sehingga pemanfaatan sumber daya cumi-cumi mengalami tangkap lebih secara biologis atau biological overfishing. Selanjutnya adalah kondisi pemanfaatan sumber daya cumi-cumi di perairan Kabupaten Bangka. Berikut adalah tabel hasil analisis optimasi statik pemanfaatan sumber daya cumi-cumi. Pada tabel terlihat tingkat biomasa sumber daya cumi-cumi di perairan Kabupaten Bangka pada kondisi pengelolaan MIY dan MSY masing-masing yaitu 1.684,21 ton dan 1.620,07 ton per tahun. Sedang pada kondisi open access nilainya 128,26 kg per tahun. Produksi pada kondisi MIY dan MSY yaitu masing-masing 767,13 ton dan 768,33 ton per tahun. Berdasarkan hal ini, maka penangkapan cumi-cumi sudah mengalami tangkap lebih atau overfishing sejak tahun 2010, di mana hasil produksi aktual tahun tersebut mencapai 890,80 ton dengan upaya tangkap 5.677 trip. Pada tahun 2010, produksi cumi-cumi mencapai 116,12% dari MIY dan 115,94% dari MSY. Tingkat keuntungan atau rente optimal pada kondisi MIY dan MSY masing-masing sebesar 18,87 miliar rupiah dan 18,83 miliar rupiah per tahun. Pada kondisi aktual, nilainya sebesar 17,29 miliar rupiah per tahun. Rente optimal pada kondisi aktual lebih kecil dibanding pada kondisi MIY dan MSY karena tingkat upaya tangkap pada kondisi aktual masih lebih rendah. Demikian juga dengan produksinya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sumber daya cumi-cumi di perairan Kabupaten Bangka sudah menunjukkan tangkap lebih secara ekonomi, economical overfishing. Tingkat produksi aktual jika dibandingkan dengan kondisi pengelolaan open access lebih tinggi, namun tingkat upaya tangkap pada kondisi aktual lebih rendah dibanding open access. Untuk itu, diperlukan beberapa kebijakan untuk menanggulangi masalah tersebut. Yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan pengendalian mutu lingkungan. Lalu ada pembatasan jumlah total hasil tangkapan dan jumlah total upaya penangkapan. Selain itu, diperlukan pengaturan musim penangkapan yang tepat. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bangka memiliki potensi tinggi dalam pemanfaatan sumber daya cumi-cumi, khususnya cumi Bangka. Terlihat adanya kecenderungan produksi lestari yang menurun dan menunjukkan kemampuan cumi-cumi dalam melakukan pembaharuan diri berkurang, sehingga pemanfaatan cumi-cumi mengalami tangkap lebih biologis. Produksi cumi-cumi mencapai 116,12% dari MIY dan 115,94% dari MSY. Berdasarkan hal ini, penangkapan cumi-cumi sudah mengalami tangkap lebih. Tingkat keuntungan pada kondisi MIY dan MSY sebesar 18,87 miliar rupiah
dan 18,83 miliar rupiah per tahun. Sedangkan pada kondisi aktual sebesar 17,29 miliar rupiah per tahun. Hal ini menunjukkan kondisi tangkap lebih secara ekonomi. Kebijakan yang perlu dilakukan diantaranya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan pengendalian mempertahankan mutu lingkungan pesisir, pembatasan jumlah total hasil tangkapan, 40% dari MIY, pembatasan jumlah total upaya penangkapan, dan pengaturan musim penangkapan. Beberapa saran dapat disampaikan untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya adalah wilayah perairan Bangka perlu mendapat perhatian lebih terkait pengelolaan sumber daya perikanan, karena potensi cumi-cumi dengan nama dagang cumi Bangka yang memiliki nilai ekonomis dan ekspor yang tinggi. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan dan program pelestarian untuk menanggapi masalah tangkap lebih di wilayah perairan Bangka. Yang ketiga adalah dukungan nelayan dan masyarakat yang sangat penting untuk keberhasilan program yang dijalankan pemerintah demi mencapai tujuan kondisi wilayah perairan Bangka yang lestari. Terima kasih, sekian dari saya, Ferry Ramdhani dari Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan IPB University. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.